Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur dan memuji serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran dalam Quran surah Al-An'am. Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam tadabbur Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 74. Ya. Silakan dibaca dulu. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين. Ya, sampai situ dulu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, yaitu Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kebenaran yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang jatuh. Baik. Ini ayat sering kita baca. Ayat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang berdakwah kepada ayahnya dan kaumnya. Baik. Ayat ini kalau kita lihat sambungannya atau urutannya dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya, ayat 73, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa dia. Ya, siapa Allah itu. Yaitu wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ya, dan seterusnya. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Qauluhul haqq walahul mulku yawma yunfakhu fis suri alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala. Itu pencipta langit dan bumi, ya. Dan kalau dia menciptakan suatu, dia cukup mengatakan kun, ya, maka jadilah sesuatu tersebut. Firman-Nya adalah kebenaran. Dialah yang memiliki kekuasaan pada saat yauma yunfakhu fis-sur, pada saat sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang tersembunyi dan yang kelihatan, yang gaib dan yang syahadah. Dan dia maha hakim, ya, maha pemilik hikmah.
dan khabir, maha mengetahui. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita. Dan juga tentunya ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, umatnya dan seluruh umat manusia. Ya. Contoh orang yang mentauhidkan Allah yang sifat-sifatnya ada dalam ayat ke-73 itu. Ya. Jadi ini contoh salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tentang ketauhidan. Ya. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah. Idh di sini berarti disebutkan uzkur. Ya. Maknanya adalah uzkur, dan ingatlah. Padahal Nabi kan belum pernah dengar ini Nabi Ibrahim. Ya. Nabi mengetahui Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan wa'id, ya, disebutkan dalam takdirnya, watak ala takdir uzkur idh qala Ibrahim. Ingatlah ketika. Ya. Jadi, kalau kita namanya berpikir sesuatu yang kita disuruh ingat itu berarti sesuatu yang pernah kita tahu sebelumnya. Ya. Sesuatu yang pernah kita ketahui sebelumnya. Baru kita lupa, kemudian diingatkan. Ya. Sesuatu yang sudah kita ketahui sebelumnya, kemudian kita lupa, kemudian diingatkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya, apakah Nabi sebelumnya pernah mengetahui kisah tentang Nabi Ibrahim? Padahal Nabi itu kan kita tahu disebutkan dalam Al-Quran, dia sebagai Rasul yang ummi. Dia tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, dan tidak pernah belajar kisah-kisah kepada orang Yahudi dan Nasrani, kepada siapapun. Beliau tidak pernah mempelajari hal tersebut. Beliau hanya dapat informasi tentang nabi-nabi pada masa lalu itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah bilang ingatlah? Nah, ini itu pertanyaan besarnya itu. Kenapa Allah bilang ingatlah? Padahal Nabi belum pernah mengetahui sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita melihat, ya, ini menunjukkan bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul meyakinkan. Jadi Allah menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui sesuatu sebelumnya. Ya. Padahal Nabi tidak tahu. Itu menunjukkan bahwa informasi dari Allah itu valid, tidak ada keraguan. Ya. Sampai-sampai orang yang belum tahu pun jadi yakin bahwa itu memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebutkan dalam takdirnya wadhkur id, dan id itu disebut dalam ilmu nahwu dzarf. Dia adalah dzarf yadullu 'alal madhi. Ya. Suatu bentuk kalimat yang menunjukkan tentang kejadian pada masa lampau. Jadi Allah menggambarkan
kisah Nabi Ibrahim itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penggambaran yang sangat meyakinkan. Dengan penggambaran yang sangat meyakinkan, bahkan disebut sebagai pasti seperti itu kejadiannya. Makanya dalam ajaran kita, hal-hal yang terjadi sebelum Nabi kepada para Nabi dan para Rasul sebelumnya, informasi yang boleh diyakini kepastiannya itu hanya yang datang dari Al-Quran. Yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, difirmankan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sumber-sumber yang lain selain itu tidak bisa diimani seperti kita mengimani apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu kaidahnya yang disebut dalam istilah para ulama tafsir tentang Israiliyat. Israiliyat itu adalah kisah-kisah Bani Israel atau kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bersumber dari mana? Dari para ahlul kitab. Dan sumbernya dari ahlul kitab ini, kata para ulama kita, apakah kita wajib meyakininya? Tidak. Kita tidak wajib mengimani dan tidak wajib meyakini apa yang disampaikan oleh ahlul kitab tentang nabi-nabi terdahulu. Diperincikan, kalau dia sesuai dengan apa yang disebutkan Al-Quran, boleh kita percaya. Hukumnya boleh, tidak wajib, hanya mubah saja. Tapi kalau tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, maka tidak boleh dipercaya. Nah, ini tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul sebelumnya. Yang boleh kita imani 100% benar yang disebutkan dalam Al-Quran saja. Nah, ini bagian dari akidah. Akidah kita terhadap hal-hal yang terjadi pada masa sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya akidah, memang seperti itu. Apa yang disebutkan Al-Quran, maka itulah yang kita percayai. Jadi, nah ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kisah para nabi dan para rasul sebelumnya itu dengan penggambaran yang wajib diyakini, wajib diimani. Nah, tokoh yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tokoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah nabi kita, Nabi Ibrahim. Yang dikenal dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Karena dari zuriyah beliaulah turun nabi-nabi di muka bumi ini. Dan nama beliau disebutkan Ibrahim bin Tarikh min auladi Sam bin Nuh. Ibrahim bin Tarikh. Namanya, ayahnya itu namanya Tarikh. Lalu pertanyaannya, kenapa disebutkan dalam ayat li abihi Azar? Allah menyebutkan nama Azar. Nah, di sini disebutkan dalam tafsir, Azar ismun a'jami wa huwa mushtaqun min azara fulanun fulanan idza awanahu fahuwa muaziru qaumahu ala ibadatil asnam. Jadi Azar ini bukan nama aslinya, tapi dia adalah julukan atau gelar, julukannya.
Kenapa dijuluki Azar? Ya. Dijuluki Azar karena kata Azar ya, diambil dari akar kata azara fulanun fulanan idza awanahu. Si fulan mengazar fulan yang lain apabila dia menolongnya. Jadi kata azara itu dasarnya maknanya adalah menolong. Ya, membantu. Ya. Makanya kata azar dalam ayat ini disebutkan oleh ulama tafsir bukan nama asli dari ayah Nabi Ibrahim. Karena nama aslinya adalah Tarikh atau Tarikh. Ya. Nama aslinya Tarikh. Tapi dia diberikan gelar atau julukan Azar. Kenapa? Ya. Li'annahu mu'azirun qaumahu ala ibadatil asnam. Ya. Karena dia membantu kaumnya menyembah berhala. Ya. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Tarikh itu adalah orang yang membantu kaumnya menyembah berhala. Makanya dia diberikan gelar Azar. Jadi Azar itu bukan namanya. Dan ada juga mengatakan wa qala Ibnu Faris innahu mushtaqqun minal quwwah. Ya. Wa qala Al-Juwaini laisa bainan nasi ikhtilafun fi anna isma walidi Ibrahim Tarikh. Walladhi fil Qur'an yadullu ala ismuhu Azar. Yadullu ala ismihi Azar. Wa qad ta'aqqaba fi da'wa al-ittifaq bima ruya an Ibn Ishaq wa Dhahak wal Kalbi annahu kana lahu isman Azar wa Tarikh. Wa qala Muqatil Azar laqab wa Tarikh ism. Ya. Jadi berkata Imam Muqatil, beliau mengatakan Azar itu adalah laqab dan Tarikh adalah nama. Ya. Jadi namanya yang asli adalah Tarikh, sedangkan Azar adalah laqab. Ya. Laqab itu artinya julukan atau gelar. Ya. Kenapa diberikan gelar Azar? Yaitu pertama karena bermakna menolong. Yang kedua dia bermakna kuat. Ya, jadi Azar ini orang kuat. Artinya orang yang disegani. Ya. Orang yang disegani di kaumnya. Ya. Maka Nabi Ibrahim itu keturunan orang yang disegani. Artinya keturunan dari tokoh-tokoh pada zamannya. Ya. Nah, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga adalah keturunan dari tokoh. Ya. Makanya para nabi dan para rasul itu ya, seperti yang disebutkan dalam sejarah Nabi kita, ketika Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke Syam, ya, dan Syam itu ketika itu diperintah oleh raja yang bernama Heraklius, ya. Dan Heraklius mendengarkan berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia memanggil orang-orang Arab yang sedang melakukan perniagaan di negeri Syam. Dan yang dipanggil adalah Abu Sufyan. Ya, maka Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, siapa di antara kalian yang dengar berita informasi tentang katanya seorang nabi yang lahir di Mekah? Maka Abu Sufyan mengatakan, kami semua menyaksikan. Ditanya lagi, siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan dia? Abu Sufyan mengatakan, saya. Ya. Karena Abu Sufyan dengan Nabi SAW punya hubungan kekerabatan. Ya. Karena Abu Sufyan Bani Umayyah dengan Nabi SAW Bani Hashim itu masih ada hubungan sepupu. Ya. Maka Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, apakah nasabnya
Bagaimana nasabnya itu orang yang dikatakan sebagai nabi itu di kaum kalian. Abu Sufyan mengatakan nasabnya adalah nasab yang paling baik di antara kami. Nasab yang paling tinggi, yang paling mulia. Jadi para nabi dan para rasul itu berasal dari nasab-nasab yang mulia, dari keturunan yang mulia, para tokoh. Nah, begitu juga Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim keturunannya dari Sam bin Nuh. Dari kalau silsilahnya itu Nabi Ibrahim itu ke Sam. Nabi Nuh itu kan punya anak 4 orang. 1 tenggelam, 3 masih hidup dan 3 ini beriman. Sam, Ham dan Yafith. Sam, Ham dan Yafith. Nah, ini Sam ini, dari Sam ini turunlah Nabi Ibrahim atau menjadi cucunya nanti ada Nabi Ibrahim. Dan dari Nabi Ibrahim ini kemudian turun sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu keturunannya dari anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Jadi Sam, Ham dan Yafith. Ini tentang Azar. Jadi Azar ini sekali lagi adalah disebutkan oleh Imam Muqatil adalah julukan dari ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Tarikh. Baik. Kemudian apa yang menjadi inti dari kisah ini? Kisah ini adalah tentang dialog. Dialog antara Nabi Ibrahim dan ayahnya, yaitu Tarikh yang berjuluk Azar. Dialognya tentang ketauhidan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Azar, "Atattakhidhu asnaman alihah." Atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan-Tuhan? Jadi Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, kenapa atau apakah? Ini namanya istifham lil inkar. Pertanyaan yang tujuannya mengingkari. Pertanyaan Nabi Ibrahim bertanya, tapi tujuannya bukan bertanya tentang suatu jawaban. Tapi beliau bertanya untuk mengingkari apa yang dilakukan oleh ayahnya itu. Apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan-Tuhan? Dan berhala itu ada di mana? Ada di rumah mereka. Kenapa? Karena yang membuat berhala itu adalah Azar. Adalah Tarikh ini membuat berhala. Kenapa beliau disebut menolong orang untuk menyembah berhala? Karena beliau yang membuat itu. Karena dia yang membuat itu berhala itu. Dia yang membuat patung-patung tersebut. Makanya disebutkan dalam salah satu pendapat Azar itu, ada yang mengatakan Azar itu salah satu nama berhala juga. Huwa ismu sonam. Berkata Imam Mujahid, Azar itu adalah nama berhala. Kenapa Tarikh itu diberikan nama Azar? Karena dia yang membuat berhala itu. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, apakah engkau menjadikan
berhala-berhala ini sebagai Tuhan. Padahal dia sudah ditahu bahwa nanti kisah yang lain itu, kisah dalam Quran surah Al-Anbiya, bagaimana Nabi Ibrahim membuktikan bahwa berhala itu tidak pantas jadi Tuhan. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim menjadikan berhala itu judzad. Judzad itu artinya hancur berkeping-keping. Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim berkeping-keping. Illa kabiran lahum, kecuali berhala yang paling besar. Kenapa Nabi Ibrahim bikin begitu? Karena beliau ingin mengajak orang-orang atau kaumnya itu berpikir, ini berhala tidak pantas disembah. Kenapa? Karena buktinya ketika dia dihancurkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan itu mereka tidak bantah itu. Dalam ayatnya Allah mengatakan, farajau ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Jadi ketika Nabi Ibrahim memberikan alasannya, kan setelah berhalanya itu dihancurkan, mereka datang mau menyembah, ternyata berhalanya sudah hancur. Maka mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Mereka berkata, siapa yang bikin ini? Kita punya berhala jadi seperti ini. Dia memang orang betul-betul zalim orang itu. Ini kata mereka. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta hadza ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Jadi mereka bertanya, dan ada orang yang orang yang tahu bahwa yang melakukan ini kayaknya ada anak muda yang namanya Ibrahim itu. Karena anak muda itu pernah menyebut-nyebut ini berhala. Yuqalu lahu Ibrahim. Maka tokoh-tokoh berhala itu mengatakan, fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Kalau begitu dia harus didatangkan. Bahasa kasarnya tangkap. Tangkap dan diadili di hadapan banyak orang. Di hadapan halayak ramai. La'allahum yashhadun. Supaya mereka menyaksikan bahwa orang yang menghancurkan berhala ini akan berakibat tidak baik. Akan mendapatkan hukumannya. Maka mereka kemudian menangkap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangkan, dihadapkan kepada tokoh-tokoh dan khalayak ramai, dan ditanya dia, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang bikin ini, hai Ibrahim, yang hancurkan kamu punya tuan-tuan? Nabi Ibrahim dengan santai mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bilang, coba lihat, yang paling besar itu masih hidup atau masih ada, dia tidak hancur. Coba tanya sama dia. Kan mereka sama-sama tiap hari ini. Berhala yang besar, yang kecil ini kan mereka sama-sama tiap hari di tempat penyembahan, di tempat ibadah mereka. Coba tanya sama dia. In kanu yantiqun. Kalau mereka bisa menjawab kalian punya pertanyaan. Farajau ila anfusihim. Ketika Ibrahim mengatakan seperti itu, mereka kemudian mengoreksi diri mereka sendiri. Faqalu innakum antumudz zalimun. Jadi mereka sebenarnya menyadari bahwa ini berhala, tidak bisa bicara. Betul. Ibrahim ini betul.
Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, qala afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Apakah kalian menyembah sesuatu yang tidak berikan manfaat dan tidak berikan mudarat sedikit pun kepada kalian? Ya. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah di selain Allah. Afala ta'qilun. Apakah kalian ini orang yang punya akal? Ya. Jadi Nabi Ibrahim balikkan mereka punya logika itu. Ya. Ibrahim mengatakan, ini yang bikin ini bukan ini. Coba tanya dulu sama dia. Ya. Yang paling besar itu tanya dulu. Siapa tahu dia tahu siapa yang hancurkan teman-temannya ini. Setelah itu mereka sadar. Tapi apa? Kesombongan mereka, karena mereka itu orang yang kokoh, ya, tidak mau menerima kebenaran dari Nabi Ibrahim. Malah mereka mau membakar Nabi Ibrahim. Qalu harriquhu wansuruhu alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka sebenarnya sudah kalah kalah argumentasi. Tapi karena mereka merasa hebat, ya, Nabi Ibrahim kan baru beliau yang beriman, tidak ada teman-temannya. Ya. Belum banyak orang beriman ketika itu. Dan cuma sendiri. Ya, sementara ini semua orang musyrik semua. Ya, termasuk ayahnya juga musyrik. Ya. Maka mereka merasa ini anak akan merubah kebiasaan dan agama nenek moyang. Ya. Maka mereka mengatakan harriquhu wansuru alihatakum. Bakar dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Ya. Jadi mereka kayu bakar, menyalakan api dan melemparkan Nabi Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman aradu bi kaidan faj'alnahumul akhsarin wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin." Ya, kami selamatkan Nabi Ibrahim dari api itu, ya. Bahkan disebutkan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api itu langsung menjadi dingin. Jadi api itu menyala, ya, berkobar-kobar. Tapi rasanya dingin. Nah itu, jadi kalau ada pertanyaan, apakah api ada yang berasa dingin? Jawabannya apa? Ada. Yaitu api yang membakar Nabi Ibrahim. Jadi satu-satunya api yang rasanya dingin itu. Karena api itu kan pasti panas. Ya. Pasti panas api. Tapi ketika Nabi Ibrahim yang dibakar, Allah bilang, "Qulna ya naru kuni bardan." Ya. Bardan. Wassalaman ala Ibrahim. Kami firmankan kepada api itu, dinginlah. Jadi Nabi Ibrahim itu disebutkan oleh para ulama tafsir ketika padam apinya, ya, ketika padam apinya, kayu bakarnya sudah habis semua, ya, kayu bakarnya sudah habis semua. Mereka sudah bertepuk tangan tuh, sudah selesai Ibrahim, tidak ada lagi. Tapi begitu kayu bakarnya habis, Nabi Ibrahim masih berdiri. Bahkan kelihatan menggigil. Ya. Kelihatan menggigil karena apa? Karena kedinginan. Dan tidak ada satupun dari badan beliau yang terbakar. Ya. Sehingga itu dikatakan sebagai mukjizat Nabi Ibrahim. Karena Allah yang membuat demikian. Makanya Allah mengatakan wa aradu bihi kaidan
faj'alnahumul akhsarin. Dan mereka orang-orang musyrikin itu ingin melakukan kaid. Kaid itu artinya mencelakakan Nabi Ibrahim. Faj'alnahumul akhsarin. Tapi justru kami jadikan justru mereka lah yang rugi. Ya. Ruginya dari sisi apa? Setelah Nabi Ibrahim keluar dari api itu, banyak orang yang beriman kepada beliau. Ya. Karena apa? Karena ini menyaksikan mukjizat yang luar biasa. Bayangkan orang yang dibakar. Ya. Dan dibakarnya dengan api yang bukan api kompor yang kecil itu. Dibakar pakai kayu bakar yang dikumpulkan banyak. Ya. Dan apinya pun berkobar-kobar. Ya. Berkobar-kobar seperti rumah yang terbakar. Ya. Kalau kita jangankan masuk di api yang seperti rumah ini. Macis saja kita rasa panas. Ya. Coba kalau tidak percaya, kasih menyala macis baru simpan begitu tangan. Ya. Tidak usah lama-lama. 1 menit saja di sini. Kalau tidak melepuh itu tangan. Ya. Nah, itu, karena api memang, kenapa disebut nar? Nar itu artinya apa? Panas. Ya. Tapi itu panas yang jadi dingin. Nah, itu namanya mukjizat. Inni araka wa qamaka fi dhalalim mubin. Singkat cerita, Nabi Ibrahim mengatakan, sungguhnya aku melihat engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi Ibrahim mulai mendakwahi ayahnya. Artinya beliau mengatakan apa yang kamu lakukan ini sebenarnya sesuatu yang tidak benar, yang menyesatkan. Maka di sini disebutkan dalam faedah ayatnya, ya, dalam faedah ayatnya, inkaru syirki ala ahlihi wa adami iqrarihim walau kanu aqraban nasi ilal mar'i. Ya. Mengingkari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, ya, dan tidak mengakui apa yang mereka lakukan walaupun itu datang dari orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan kita. Ya. Artinya kalau syirik ya syirik. Ya. Apakah dia dilakukan oleh orang jauh atau orang dekat, maka harus diingkari. Ya. Harus dinasihati. Artinya orang yang mempersekutukan Allah itu harus didakwahi. Ya. Harus disadarkan. Walaupun orang itu orang yang paling dekat dengan kita. Dan itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Diajarkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad siapa yang paling pertama beliau ajari bertauhid? Keluarganya. Ya. Yang pertama didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW adalah keluarganya. Istrinya, anak-anaknya. Ya. Alhamdulillahnya, istrinya Nabi Muhammad beriman. Anak-anaknya juga beriman. Setelah orang dalam rumah beliau beriman semua, baru beliau pergi ke keluarganya yang lain. Karena itu dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabi. Ya. Berikan peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Ya. Dan nabi-nabi berdakwah pertama kepada keluarga mereka yang dekat. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Ya. Nabi Lut, ya. Nabi Lut itu disebutkan masih keluarga Nabi Ibrahim. Ya, ada yang mengatakan sepupu, ada yang mengatakan keponakan. Yang beliau dakwahi siapa? Istrinya dan anaknya juga. Orang yang terdekat. Ya. Tapi ada nabi yang berhasil mendakwahi keluarganya, ada juga yang tidak. Dan ada keluarga nabi yang beriman,
ada juga yang tidak. Nah, seperti Nabi Nuh, ada anaknya yang beriman dan ada anaknya yang ingkar. Kalau Nabi Muhammad SAW, istri dan anaknya beriman semua, namun paman dan bibinya tidak semua. Ada pamannya yang masuk Islam, yaitu Hamzah dan Al-Abbas, dan ada juga pamannya yang bahkan memusuhi Nabi dengan permusuhan yang hebat, yaitu Abu Lahab. Tapi ada juga paman beliau yang tidak mau beriman, tapi tidak memusuhi. Ya, Abu Thalib. Melindungi. Ya. Nah, begitu juga bibinya. Bibinya ada yang beriman, ada yang tidak. Yang beriman itu, bibi beliau namanya Sofiyah. Radhiyallahu ta'ala. Ya. Jadi begitulah dakwah para nabi. Jadi dakwah mereka kepada orang-orang yang terdekat. Ya, terlebih dahulu. Makanya di sini disebutkan, walau kanu aqraban nas ilal mar'i. Walaupun orang itu orang yang paling dekat dengan kita. Dan mendakwahi keluarga itu lebih risikonya lebih berat daripada mendakwahi orang lain. Ya. Mengajak keluarga kita untuk menjadi soleh, ya, itu lebih berisiko daripada mengajak orang lain. Apalagi yang kita ajak itu orang tua kita. Ya. Nah, itu berat itu. Ya. Orang tua kita pasti mengatakan, kamu kan anak baru kemarin sore. Ya. Sedangkan baseka ingus belum butul. Ya, istilahnya begitu. Kincing belum lurus. Ya. Itu ada istilah kincing belum lurus. Ya. Kan tidak mungkin kincing lurus. Ya. Pasti tabengko dia. Kincing belum lurus, sudah pintar ajar orang tua. Ya. Biasa kita dapat kata-kata begitu. Itu resikonya besar. Ya. Tapi Nabi Ibrahim dan para nabi mengajarkan, apapun resikonya, orang yang paling dekat kita yang paling didakwahi pertama-tama. Ya. Apakah nanti mereka mau ikut atau tidak, itu urusannya Allah. Ya. Urusannya Allah. Ya. Dan terbukti ada keluarga Nabi yang beriman, ada yang tidak. Ya. Bahkan ada yang ingkarnya sampai betul-betul mengingkari, ya, seperti Abu Lahab itu. Ya. Abu Lahab itu bukan cuma dia, DP istri. Ya. Istrinya juga memusuhi Nabi. Sampai-sampai disebutkan, diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Quran surah Al-Lahab atau Quran surah Al-Masad itu menceritakan tentang Abu Lahab yang merupakan paman Nabi. Walaupun paman Nabi yang tidak bukan kandung, ya, karena ibunya Abu Lahab dan ibunya paman Nabi itu beda. Karena Nabi itu paman kandungnya cuma Abu Thalib itu. Ya. Karena Abdul Muttalib itu punya beberapa orang istri. Nah, yang satu ibu, satu ayah. Ayahnya Nabi, Abdullah dan Abu Thalib. Itu satu ayah, satu ibu. Kalau Abu Lahab, Al-Abbas, Hamzah itu beda ibu dia. Ya. Tapi masih termasuk keluarga yang sangat dekat, ya, karena masih keturunan garisnya masih dari garis laki-laki. Nah, garis laki-laki itu kan lebih dekat daripada garis perempuan. Nah, ini jelaskan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidahnya yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, bahwa ketika kita melihat orang melakukan kesyirikan, maka kita wajib memperingati. Ya. Walaupun yang melakukan itu orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Masalah nanti dia terima atau tidak, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita kasih ingat dulu. Ya. Seperti Nabi Ibrahim, dia ingatkan ayahnya, tapi dia tidak berhasil. Ayahnya tetap ingkar. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim diusir. Ya. Diusir dari kampungnya. Oleh ayahnya sendiri. Nah, oleh Tarikh itu. Ya. Dan Nabi Ibrahim pun pergi. Ya. Karena
Yang penting dia sudah mengingatkan, dia sudah mengajak, sudah menjelaskan tentang tauhid, tentang Allah, tentang keesaan Allah, dia sudah jelaskan. Perkara dia mau terima atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi Ibrahim pun pergi. Baik. Ini ayat yang pertama, ya. Nah, kita sudah sholat Isya. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi ayat selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi ini ayat yang pertama tentang dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya, dan faidahnya disebutkan adalah mengingkari kesyirikan. Ya, itu adalah kewajiban setiap orang mukmin. Ya. Walaupun yang melakukan kesyirikan itu keluarga dekat kita, maka kita wajib mengingatkan. Ya. Atau berdakwah pada intinya. Berdakwah itu pertama-tama wajib kepada orang-orang yang terdekat kita. Ya, kepada keluarga yang dekat sebelum kita mendakwahi orang lain. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, itu ayat ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah berfirman, ingatkanlah kepada keluargamu yang paling dekat. Ya. Maka Nabi mempraktekkan itu. Ya. Beliau kumpulkan dulu keluarganya yang paling dekat, mulai dari istrinya, anak-anaknya. Kemudian setelah itu beliau kumpulkan paman-pamannya, sepupunya. Ya, sepupunya yang beriman, Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi. Kemudian juga Ja'far bin Abi Thalib juga beriman. Tapi ada juga sepupunya yang tidak beriman. Ya, begitu juga pamannya, bibinya. Ya. Kemudian beliau berdakwah kepada sahabat karibnya, sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi orang yang paling dekat dulu yang beliau dakwahi. Abu Bakar itu temannya Nabi dari kecil, teman sepermainan. Ya. Ali bin Abi Thalib sepupunya, anak pamannya. Ya. Kemudian Zaid bin Harithah anak angkatnya, orang yang tinggal di rumahnya. Ya, begitu. Kemudian sepupunya, pamannya, bibinya, terus melebar sampai ke keluarga-keluarga yang lain dari orang-orang Quraisy, ya, Utsman bin Affan dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru beliau melihat penduduk Mekah secara keseluruhan. Tapi ketika penduduk Mekah banyak yang menolak, beliau pergi ke mana? Ke Taif. Ya. Orang Taif menolak, beliau datang kepada orang Madinah. Yang menurut keturunan orang Madinah itu juga masih ada hubungan keluarga dengan Nabi, tapi dari pihak ibu. Ya, dari pihak ibu. Ya. Dan begitu seterusnya sampai Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.